Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah, kita masih di Islam itu indah. Dan tema kita pagi hari ini jamaah, ketika kita bercerai. Langsung aja yuk, kita nunggu jawabannya nih Ustadz Syam nih. Cara menghindari godaan setan biar kita tidak bercerai. Seperti apa? Bismillahirrahmanirrahim. Tabe guruku, Betul, Habib Syam. Utsman, Bunda Tuti, Mas Soni, dan seluruh jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala serta tim Islam itu indah yang sempat membuat kita pusing bersama ya. Ya, Karena bilang ya tadi sampai ya. Soni naik PC-nya seperti itu ya. Semoga kali ini terjawab ya. Apa maksudnya naik PC begini? Mumet juga tadi sama. Bukan, ini tandanya lagi pusing, ini mau sujud. Ya. Oh gitu. Ketika Anda punya masalah sujudlah karena di sana ada solusinya. Subhanallah. Yang namanya ibadah pasti digoda syaitan. Ya, usolli fardhu subhi. Wah, baru usolli aja itu digoda setan. Ya, baru Allahu Akbar. Kata Nabi SAW, setan itu kalau dengar suara adzan lari terbirit-birit, bahkan maaf lari terkentut-kentut. Saking takutnya dengar suara adzan. Allahu Akbar, lari. Tapi setelah adzan, setelah qomat, para hamba Allah sudah mulai mengangkat tangannya, datang kembali dia menggoda. Sholat, berapa lama sholat durasinya Mas Soni? 5 menit kayaknya. 5 menit lah ya, 5 menit ya, sesoleh-solehnya 10 menit lah. 10 menit. Ya, kalau kurang-kurang soleh sedikit 2 menit ya. 2 menit, 5 menit, 10 menit paling lama. Ibadah 10 menit, ibadah 5 menit saja, itu setan tidak berhenti untuk menggodanya. Apalagi ibadah seumur hidup. Apa itu ibadah seumur hidup? Pernikahan. Maka setiap hari, setiap detik, setiap saat syaitan akan datang untuk menggodanya. Dan setelah dia berhasil menggodanya, dia pulang kepada rajanya yang berada di singgasananya di lautan. Maka dia berkata, ni'ma anta, ni'ma anta, ni'ma anta. Engkau prajurit terbaikku, prajurit terbaikku. Kenapa? Karena engkau berhasil memisahkan hubungan yang halal. Subhanallah. Maka bagaimana cara menghindarinya? Maka yang pertama, dalam Al-Quran disebutkan, ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonirrajim. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. Jika engkau mau baca Quran maka berta'awudlah. Mintalah perlindungan dari Allah daripada godaan syaitan yang terkutuk. Pertanyaannya, baca Quran itu kebaikan atau keburukan? Kebaikan. Pernikahan itu kebaikan atau keburukan? Kebaikan. Jadi salah paham teman-teman sekalian kalau menganggap bahwa syaitan itu ada di night club. Salah paham teman-teman kalau setan itu ada di tempat-tempat maksiat. Setan itu ada pada di kebaikan-kebaikan kita. Ya makanya kenapa orang mau baca Quran itu kebaikan. Kenapa kok minta perlindungan kepada Allah padahal kita mau baca Quran. Ibadah saja setan datang untuk menggodanya. Apalagi kalau di dalamnya ada keburukan. Yang pertama, fasta'idz billah. Tidak lain dan tidak bukan kita minta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala daripada hal-hal yang akan menyebabkan perceraian atau perpisahan. Allah yang menyatukan kita. Mitsaqan ghalidha, dengan ikatan yang sangat tight, ikatan yang sangat kuat. Maka kita minta sama Allah Subhanahu wa taala untuk tidak pernah memisahkan ikatan yang kuat tersebut. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Minta perlindungan kepada Allah. Yang kedua, maka belajarlah. Maka belajarlah. Apa yang dipelajari? Tahu nggak penyebab perceraian yang tadi di awal disampaikan? Ya, kembali lagi mungkin ada jamaah yang bergabung. Kami tidak pernah menyarankan untuk perpisahan. Namun ini penting untuk dipelajari karena ada kondisi-kondisi, situasi-situasi tertentu yang mana kita boleh mengambil jalan darurat ini. Apa yang terjadi? Kezaliman-kezaliman itulah yang menyebabkan seseorang mesti atau akan melakukan perpisahan. Maka dari itu, apa yang membuat kezaliman itu ada? Karena tidak tahu mana kewajibannya. Tidak mengerti yang mana kewajibannya. Kewajiban seorang suami untuk menafkahi. Bukan hanya sandang, pangan, papan. Tapi nafkah ilmu. Kenapa terjadi nusyuz oleh seorang istri? Kedurhakaan. Karena dia tidak tahu ilmunya. Seandainya dia pelajari ilmunya dan dia tahu bahwasanya, oh kalau saya ternyata melawan suami saya mendapatkan ini di neraka, saya mendapatkan di akhirat, maka dia akan takut untuk melakukannya. Maka cara menghindari godaan syaitan adalah mempelajari ilmu. Semakin kita banyak berilmu, insya Allah dimudahkan untuk beramal. Namun jangan sampai ilmunya saja amalnya tidak ada. Maka berusahalah untuk berilmu dan mengamalkan ilmu yang sudah dipelajari. 1, minta perlindungan kepada Allah. 2, memperbanyak ilmu tentang pernikahan. Yang ketiga, mengamalkan ilmu yang sudah ada. Wallahu ta'ala alam. Masya Allah, jazakallah khair Ustaz ya. Sama-sama. Kita lanjutkan lagi, sekarang aku nanya lagi sama Bunda Tuti nih. Silakan Kak Habis Soni. bicara masalah perceraian kayaknya
setiap orang nggak pengen itu terjadi Tidak ya. pengen. Tapi ya memang itulah kita harus belajar pagi hari ini aja. Iya, iya. Bingung nih. Biasanya setelah bercerai nih ada juga mungkin ya ada seorang suami yang tidak menafkahi anaknya Iya. atau jarang deh atau nggak Iya. pernah deh sama sekali. Nah itu yang harus menafkahi dalam Islam sebenarnya siapa? Iya, menafkahi Nah, anak. menafkahi anaknya. Dan juga Baik. pasti jamaah penasaran nih, tuntunan syariahnya terkait nafkah anak setelah orang tuanya bercerai itu seperti apa, Bunda Baik, Tuti? Kak Soni, Mohon insyaallah. penjelasannya Bunda, silakan. Baik, terima kasih. Mohon izin Habib, mohon izin ke Ustadz Syam. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula, wala quwata illa billahil aliyil azim. Hari ini kita belajar banyak. Habib, Ustadz Syam sudah menyampaikan tentang tuntunan-tuntunan dan juga ajaran-ajaran yang sudah disampaikan oleh Allah kepada kita melalui Al-Quran dan juga dengan hadis Rasulullah sebagai tuntunan kita. Menurut Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam kitabnya Fiqhul Islam wa Adillatuhu di juz 10 menyatakan bahwa yang wajib menafkahi anak itu setelah bercerai terutama maka seorang ayah. Kenapa ayah itu berkewajiban untuk menafkahi anak? Karena ayah adalah sebagai kepala rumah tangga. Nahkoda di dalam rumah tangga. Mau dibawa kemana ini rumah tangga? Istrinya menjadi makmum, anak-anaknya juga menjadi makmum. Ikut kepada ayahnya, ikut kepada suami ketika belum bercerai. Tapi ketika sudah bercerai maka kita ada kewajiban-kewajiban orang tua. Nah kalau kita belajar, betul kata Ustadz Syam, kita harus banyak belajar. Karena belajar itu sampai kita wafat. Banyak pelajaran yang tidak ada di dalam buku juga tapi dalam kehidupan kita. Maka ketika terjadi perceraian, anak pasti akan menjadi korban. Maka anak ini kan tidak punya salah, tidak tahu apa-apa. Ketika hidup itu harus berlangsung ke depan, maju ke depan, butuh daripada kita makan, sandang, pangan. Orang tua bercerai, anak mau minta kepada siapa? Di sini orang tua harus bijaksana. Jikalau suami mampu, berikan kewajiban suami walaupun sudah berpisah. Tapi kalau suami tidak mampu dengan alasan uzur atau memang sudah lemah dan sama sekali tidak sanggup menafkahi anak, maka disinilah ibu harus berjuang, kemudian ibu harus betul-betul berkorban dan melakukan yang terbaik, mencari pekerjaan atau mencari nafkah untuk membiayai anak. Karena anak itu adalah amanah. Anak itu harus betul-betul kita rawat. Harus kita jaga. Dan kita tidak boleh meninggalkan anak kita dalam keadaan lemah. Lemah apa? Pertama, lemah iman. Jangan sampai orang tua sudah bercerai, anak korban, lemah imannya. Maka betul kata Habib, sekolahkan, pondok pesantrenkan. Biarlah anak ini taunya belajar aja. Jangan sampai anak itu mempengaruhi daripada psikologinya. Kemudian anak itu butuh daripada perlindungan. Lindungi anak. Di mana anak itu nyaman, berikan kebijaksanaan, berikan dia itu kebebasan. Di mana dia bisa nyaman. Jangan sampai anak itu lemah iman, lemah lingkungan. Kemudian jangan juga sampai anak itu lemah daripada ekonomi. Nah di sini kita sedang prihatin, kita sedang merasakan suasana yang belum kondusif ini. Ibu harus berjuang jikalau ayahnya tidak sanggup. Walau hukum daripada wajib memberikan nafkah kepada anak adalah suami atau ayahnya, tapi kalau ayahnya tidak sanggup, tidak mampu, maka disinilah istri atau ibu yang harus menafkahi anak. Dan ini adalah merupakan kewajiban orang tua. Jangan sampai orang tuanya berpisah, anak terlantar. Orang tuanya berpisah, anak tidak punya masa depan. Orang tua berpisah, anak tidak tahu bagaimana, kemana. Nah inilah orang tua, jangan sampai kita menyanyiakan amanah. Anak adalah amanah dari Allah. Anak tidak tahu apa-apa dan kita yang harus menjaga, memelihara. Kalau bisa sampai masa depannya itu terjamin oleh kita. Jadikan anak itu anak yang soleh dan soleha dan tidak seperti membalikkan sebuah telapak tangan. Butuh proses, butuh perjuangan. Kita berdua walau sudah pisah, jalin silaturahmi. Ini anak mau dibawa kemana? Anak adalah yang harus kita jaga. Mudah-mudahan dengan kita memberikan nafkah yang baik, yang halal, yang berkah. Ibu berjuang, ayah berjuang. Salah satunya tidak ada yang sanggup, salah satunya harus betul-betul menjadi bertanggung jawab kepada anak lahir dan batin.
Begitu Kak Sonia. Baik, Masya Allah Bunda. Semoga ini menjadi pelajaran yang baik untuk kita semua jamaah yang ada di rumah ya. Semoga rumah tangganya malah kita doain jangan sampai ada perceraian dan tidak ada yang tersakiti, Masya Allah. Nah jamaah yang ada di rumah pasti udah gak sabar pertanyaannya dijawab sama guru-guru kita. Baik, kalau gitu langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Masya Allah Ustaz Sam. Banyak Alhamdulillah. penonton di rumah nih. Setia Islam itu indah. Insya Allah. Mereka semua ingin nanya sama Ustaz Sam. Iya, dan mudah-mudahan tidak mencari pembenaran karena kami sama sekali tidak pernah menyarankan perpisahan, namun kita pelajari bersama supaya mencegah terjadinya. Betul. An nikahu barakah wa Masya isarahu Allah. mu'ana. Oh ya Allah, nikah itu berkah. Betul. Dan juga Siapa orang yang mencari keberkahan di dalamnya, dia membina rumah tangga dengan baik, maka Allah akan meridhoinya. Masya Allah. Langsung pertanyaan pertama nih Habib. Dari Instagram @rini_bidadarinya_suami. Oh, bidadarinya suami nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Curhat dong Habib. Apakah salah saat seorang istri marah sama suami? Ya. Apakah salah nih saat seorang istri marah kepada suami lalu memilih diam? Ya bicara seperlunya aja dan membiarkan suami introspeksi diri sendiri soalnya. Kalau saya marah, suami juga ikutan marah. Egonya tinggi dan takutnya malah keluar ucapan yang tidak diinginkan dari sang istri. Mohon jawabannya Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apakah boleh memarahi suami? Tidak boleh seorang istri memarahi suaminya. Dan sebaik-baiknya istri adalah yang taat kepada suaminya dan bijaksana terhadap suaminya. Ketika suami salah, maka sang istri mengingatkannya dengan cara yang lemah lembut tanpa menyinggung perasaan suaminya. Dan juga tadi tuh, istri yang mendiamkan. La yahilu lil muslimina an yahzura akhahu fawqa salasati ayyam. Bukan dikatakan mereka orang yang beriman. Istri yang mendiamkan istrinya. Itu kalau misalkan dia dikatakan, tapi dia udah kelewatan nih istri suaminya nih. Dia diamin. Boleh, tapi jangan kelamaan. Jangan kelamaan ya. Kan gak boleh 3 hari Ada berturut-turut. batasannya. Ya sejam deh, jangan lama-lama Ustaz Sam. Sejam aja Boleh, diperbolehkan dengan tujuan tidak terjadi keributan. Jadi misalkan ada seorang istri yang dia mendiamkan suaminya dengan tujuan tidak menjadikan sebuah keributan yang terus menerus dan untuk menenangkan dirinya. Dan juga yang lebih bagus lagi ngambil wudhu, sholat 2 rakaat. Ya Arab, jagalah keluarga aku, jadikanlah ketenangan dalam keluarga aku. Dan juga diperhatikan juga kalau suaminya marah, istrinya tenang. Istrinya lagi marah, suaminya juga tenang. Jadi damai. Ada api, ada air. Jadi imbang Ustaz Sam. Gantian Ustaz Sam. Baik, silahkan Habib. Pertanyaan yang kedua. Buat Ustaz Sam. Dari Instagram juga nih. Dari Instagram hamba Allah. Kalau kita mau bercerai karena bosan sama pasangan, karena dia nggak mau layani suami, gimana Ustaz Sam? Dipeluk aja menghindar sampai ditepis, terus nggak mau mandi karena takut didekati suami. Astagfirullahaladzim. Ustaz Sam, tafadhalu. Ya subhanallah, saya nggak tahu mau bersedih ikut berbelasungkawa atau bagaimana. Jadi ternyata alasan-alasan untuk perpisahan itu tidak semudah itu. Jadi kalau misalnya masih bisa dididik, dididik. Kan ini yang bertanya, mudah-mudahan saya tidak salah, yang bertanya adalah laki-laki ya. Adalah seorang suami karena dia mau dilayani oleh istrinya tapi istrinya menghindar. Dan berbagai cara dilakukan sang istri supaya bisa terhindar. Termasuk nggak mau mandi biar nggak dideketin sama suaminya. Maka subhanallah pasangan yang seperti ini kata Al-Quran ya yang pertama adalah diberikan yang namanya nasihat. Fa'idhuhunna. Maka berikan nasihat terlebih dahulu. Gak boleh kayak gitu. Kalau kamu membelakangiku saja, 1 malam saja kau membelakangiku, maka engkau dilaknat malaikat sampai subuh. Ya berikan pelajaran-pelajaran. Berikan pelajaran yang pertama. Setelah itu tahap yang kedua, step kedua barulah wahjuruhunna fil madhaji'. Berpisah namun tidak pisah kamar. Pisah tidur tapi tidak pisah kamar. Misal pisahnya tuh ya diantarai guling misalnya atau diantarai bantal. Tapi tidak boleh pisah kamar dulu. Fil madhaji' dalam satu ruangan. Wadribuhun, terakhir baru diberikan hukuman. Hukumannya berupa pukulan-pukulan, bisa jadi pukulan kecil yang tidak menyakiti fisiknya atau mungkin pukulan tanpa menyentuh. Apa itu pukulan tanpa menyentuh? Pukulan perasaan. Ya pukulan perasaan. Maka subhanallah
Ketika 3 tahap ini sudah dilaksanakan dan tetap istri itu nusyuz, maka barulah boleh yang namanya melayangkan talak. Namun itu bukan saran dari kami karena ternyata istri merupakan tanggung jawab dari Allah Subhanahu wa taala. Kita yang telah memilihnya, ketika kita mengatakan qabiltu, saya terima nikahnya, bukan hanya saya terima nikahnya, saya terima bawelnya, saya terima cerewetnya, saya terima pembangkangannya, saya terima sifat buruknya dan saya bersiap untuk mendidiknya. Jadi yang paling pertama adalah didik dahulu. Jikalau memang tidak ada jalan yang lain, barulah boleh untuk yang namanya berpisah. Namun kami tidak menyarankannya. Wallahu ta'ala alam. Tabi ini Habib, masih ada pertanyaan. Tafadhol, Ustaz Syam. Biasanya tuh kalau setelah bercerai ini, naudzubillah min dzalik, ini anak-anaknya jadi kurang diperhatikan. Terus ternyata anak dilarang ketemu oleh bapak kandungnya. Nah ini si ibunya nih. Misalnya ibunya egois karena saking sakit hatinya sama anak suaminya, mantan suaminya, dia katakan tidak boleh ketemu dengan bapakmu. Nah apakah nanti di akhirat ini sebagai orang tua akan dipertanyakan mengenai tanggung jawab mengurus dan mendidik anaknya. Karena bapaknya mau mendidik tapi tidak boleh sama mamanya. Gimana Jadi tuh gini, Bib? para orang tua dimanapun berada bukan bermaksud apa-apa nih. Ya. Walaupun orang tuanya sudah bercerai, sudah berpisah, tapi biarkanlah anak bertemu dengan bapaknya. Tidak ada yang namanya mantan anak. Hah. Dan masalah mendidik anak dan mengurus anak juga harus dibahas setelah yang satu ini. Orang udah semangat, masalah mendidik anak, mengurus anak setelah yang satu ini gitu maksudnya. Iya. Oh kalau begitu jamaah, jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.